pada semangat ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ya dipimpin sama Zikri? Baik Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, silakan. Berdoa disebutkan. Sebelum itu, Ibu mau cek kehadiran terlebih dahulu. Rizky Adrila, hadir. Rifa Delia, hadir. Rizky Rizwandi, Hadir. Zikri Nawawi, Hadir. Ais Widya Rahayu, hadir. Gina Arifah, hadir. Natasha Aurelia, hadir. Alhamdulillah pada hadir semua ya hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, ada yang masih ingat gak nih materi minggu kemarin apa? Saya Bu. Boleh Dila? Kemarin kita belajar algoritma sama eksponen. Bener ya? Nah boleh nih, Ais apa sih itu eksponen? Eksponen itu kayak perlambatan Bu, contohnya kayak 3,1, 2,1 dan sebagainya. Oke, kalau misalkan algoritma, ada yang masih ingat gak? Saya Bu, kalau algoritma itu kebalikan dari eksponen Bu. Jadi kalau kita mau tahu pangkat dari suatu bilangan, kita bisa pakai algoritma. Algoritma itu Bu, contohnya 3 log 3 sama dengan 1, artinya 3 pangkat 1 sama dengan 3 Bu. Oke, udah pada bener ya. Berarti pada rajin belajar nih, masih ingat materi minggu kemarin. Sekarang kita akan mulai belajar materi baru, yaitu tentang barisan aritmatika dan juga geometri. Nah, adapun capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mulai memperdalam pemahaman tentang pola keturunan bilangan dan hubungan tersuku-suku dalam suatu barisan. Pembelajaran barisan bilangan bertujuan melatih peserta didik menemukan pola, menata secara logis, serta mengeneralisasi hubungan matematis yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 6. Yang pertama yaitu memahami pengertian barisan bilangan dan mengenali pola keturunan di dalamnya. Yang kedua, mengidentifikasi dan membedakan barisan aritmatika dan juga barisan geometri berdasarkan pola perubahannya. Yang ketiga, menentukan rumus suku N dari suatu barisan aritmatika atau geometri. Yang keempat, menyajikan pola bilangan ke dalam bentuk tabel, grafik, dan juga notasi matematis. Yang kelima, menerapkan pengertian barisan untuk memecahkan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertumbuhan, pola pertumbuhan, penjadwalan, atau juga tabungan. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan sikap teliti, logis, dan juga kreatif dalam menemukan serta menjelaskan pola bilangan. Jadi sekarang kita akan membahas materi yaitu barisan aritmatika dan juga geometri. Nah sebelumnya pun mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa pengertian dari barisan bilangan? Ya Bu, deretan angka yang punya pola tertentu itu bukan Bu? Oke, betul ya, barisan bilangan adalah deretan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, contohnya ada 2, 4, 6, 8. Oke, karena tadi udah pada tahu pengertian barisan bilangan itu apa, nah Ibu punya contoh soal nih. Perhatikan barisan bilangan tersebut. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, boleh. Rifa, apa jawabannya? Untuk yang pertama itu susunan bilangan asli, yang kedua susunan bilangan ganjil, yang ketiga susunan bilangan genap, dan yang terakhir susunan bilangan kelipatan 3 Bu. Oke, menurut teman-teman benar gak nih jawabannya? Benar. Kita lihat ya jawabannya. Yang pertama yaitu susunan bilangan asli, yang kedua susunan bilangan ganjil, ketiga susunan bilangan genap, dan yang terakhir susunan bilangan kelipatan 3. Berarti benar ya jawabannya. Boleh tepuk tangan buat Oke, selanjutnya kita akan membahas materi barisan aritmetika. Nah, di sini definisi dari barisan aritmetika yaitu barisan bilangan yang setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan sebelumnya. Nah, bilangan tetap tersebut disebut beda jika A1, A2, A3 dan seterusnya itu adalah barisan aritmetika. Nah, di sini maka berlaku AN sama dengan AN-1 ditambah B. Jadi, beda itu dapat kita peroleh menggunakan U2 dikurang 1 sama dengan U3 dikurang U2 sama dengan UN dikurang UN-1. Nah, jadi dapat kita simpulkan rumus untuk barisan
UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, di sini bukunya contoh soal dan kita akan mengerjakan bareng-bareng ya. Oke, jadi di soal pertama kita disuruh menuliskan dua suku berikutnya dari barisan di bawah ini. Nah, di poin bagian A itu ada suku 8, 5, 2, dan juga negatif 1. Nah, dari 8 ke 5 bedanya berapa? Negatif 3. Dari 5 ke 2? Negatif 3. Dan 2 ke negatif 1? Negatif 3. Nah, berarti kita udah tahu gitu ya, kalau misalkan polanya itu negatif 3 bedanya. Berarti buat suku berikutnya berapa? Negatif 4. Kalau suku berikutnya lagi? Negatif 7. Oke, negatif 7 ya. Lanjut kita ke poin bagian B. Misal poin B kita punya 2, 3, 5, 8. Nah, dari 2 ke 3 bedanya berapa? 1. Dari 3 ke 5? 2. Dari 5 ke 8? 3. Berarti setiap suku selanjutnya bertambah 1. 1, 2, 3. Berarti selanjutnya bertambah berapa? 4. Berarti berapa? 12. Suku selanjutnya bertambah? 5. Berarti berapa? 17. Oke, nah kalau di sini dia termasuk barisan aritmatika bukan? Bukan karena polanya nggak tetap. Bener ya? Iya. Kalau kayak gini namanya apa dong? Fibonacci, Bu. Oke, bener ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas materi baru, yaitu barisan geometri. Nah, di sini pengertian barisan geometri adalah barisan yang memiliki perbandingan antar suku terdekat adalah sama. Perbandingan tersebut dikatakan rasio. Nah, untuk rumusnya itu adalah R sama dengan UN per UN min 1. Nah, R ini adalah rasio, UN adalah suku per N, dan UN min 1 adalah suku sebelumnya. Nah, kalau misalkan barisan aritmatika itu adalah beda gitu ya. Kalau misalkan di geometri ini dikatakan rasio. Nah, untuk rumus geometri kita dapatkan yaitu UN sama dengan AR pangkat N min 1. Nah, R ini masih sama, karena itu rasio. UN sama dengan suku ke N adalah nomor suku yang kita cari, dan A adalah suku pertamanya. Nah, selanjutnya kita punya soal nih, yaitu yang pertama diketahui barisan geometri 2, 6, 18, dan juga 54. Satu, kita punya barisan yaitu 2, 6, 18, dan juga 54. Nah, di poin A kita diminta untuk menentukan rasio M. Ada yang masih ingat rumus rasio itu apa? UN per UN min 1 sama dengan U2. Boleh? Saya boleh pakai 2 ya, Bu? Maaf, Bu. Oke, boleh. Berarti per berapa? 1. U2-nya berapa di sini? 6. Satunya? 3. Oke, 6 dibagi 2? 3. Jadi rasionya kita dapatkan 3. Oke, di poin B kita diminta untuk menentukan suku ke-5. Nah, berarti kita pakai rumus UN. Ada masih ingat? A-nya berarti berapa di sini? 2. Tadi rasionya dapat berapa? 3. Berarti N-1 itu berapa? 4. Bener ya, berarti 3 pangkat 4. Kalau 3 pangkat 4 berapa? 2. 8. 81. Berarti 2 dikali 81 162. Bener ya. Berarti udah kita dapetin nih 162. Oke, selanjutnya Kamu ngerti gak yang tadi dibahas sama ibu? Kurang ngerti sih sebenarnya. Jadi kalau kamu ada yang satu yang ngerti, coba tanyain aja ke bu guru. Boleh deh, minta. Nanti aku tanyain aja langsung ya. Oke, karena materi kita udah selesai di barisan aritmatika dan juga geometri, ada yang ingin ditanyakan? Saya ibu. Aku tuh masih bingung Bu terkait yang kalau misal
yang bilangan pertama suku ke M pertama itu misal gak diketahui tapi suku selanjutnya itu udah tahu cara tahu suku pertamanya gimana ibu? Oke, berarti mirip kayak yang ini ya, this one. Ya ibu, benar. Oke, kita bahas ya nomor yang ini. U5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan 17. Ada yang tahu kenapa 4B? Karena N-1. Ya, jadi 5 dikurang 1 adalah 4. Lanjut yang diketahui yaitu suku ke-12 adalah 38. Berarti ditulisnya 12 sama dengan A tambah 11B sama dengan 38. Nah, langkah pertama itu kita bisa eliminasi dulu nih di sini. Eliminasi persamaan 1 dan 2. ya, persamaan 2 dan 1. Nah, di sini kita tulis ini sebagai persamaan 2, ini sebagai persamaan 1. Nah, jadi kita tulis U12-nya dulu nih. U12 sama dengan A ditambah 11B sama dengan 38. U5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan 17. Berarti kita kurangi. Karena mau menghilangkan A-nya. Betul. 38 dikurang 17 21. 11 dikurang 4 7. Oke, berarti kita bisa tahu nilai B-nya yaitu 3. 1 kurang 7 sama dengan 3. Nah, kita udah punya B-nya nih. Berarti kita tinggal cari Pakai substitusi. Oke, bener ya. Kita pakai substitusi. Substitusi. Mau ke bersama mana? Yang bawah aja, yang 5 aja. Iya, Kelima, aja kelima. karena angkanya kecil. Kecil maksudnya. Berarti kan persamaan yang 1 ya. Iya. U5 sama dengan A tambah 4 kali 3 sama dengan Sama dengan 17. Masukin B-nya tambah 4 kali 3 sama dengan 17. A tambah 12 sama dengan 17. A sama dengan 17 dikurang 12. A sama dengan 5. Oke, berarti kita udah nemu nih B-nya dan juga A-nya. Gimana Rizwan, sampai sini paham? Paham ibu. Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Boleh nanti yang sini Dila sama Natasha. Jadi sama kamu. Jadi sama Rifa sama Aisyah. Rizwan sama Gina kelompok 3 ya. Oke. Oke ibu. Yeay. Oke, boleh ya. Kalian duduk sesuai kelompoknya. Ini Dila sama Natasha boleh silakan. Zikri sama Rifa dan juga Ais dan juga Rizwan sama Gina. Aku ke belakang ya nanti. Untuk waktunya 10 menit ya. Nanti kalau misalkan udah, kalian akan mempresentasikan hasilnya. Baik, Thank you.
kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk jawaban nomor 1. Yeay. Oke, gimana Bu? Di sini Bu. Boleh mau coret-coret? Boleh. Keren banget. Jadi, kan nomor 1, ambillah benda kecil yang telah kalian bawa. Ini tuh soalnya ya, kan? Misalnya aku gambarin tutup botolnya ya guys. Ini tutup botol. Nah, terus susun benda udah. Nah, di sini contohnya jarak antara benda pertama dan kedua itu 2 cm. Ini 2. Terus benda kedua dan ketiga 2 cm. Ini juga 2 cm. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan aja. Oke. Nah, dari kegiatan 1 kita dapat 3 pengamatan. Yang pertama, apakah selisih jarak antar benda selalu sama, yaitu iya 2, ini juga 2. Terus tahap yang kedua, termasuk jenis barisan apakah ini? Ini itu termasuk barisan aritmetika. Nah, yang ketiga yaitu tentukan suku ke-10 dari barisan ini. Di sini kita tulis U10 sama dengan rumusnya yaitu A ditambah N min 1 dikali B. A-nya itu berapa? A-nya itu 0 ditambah N-nya itu 9 dikali dikurang 1. N-nya 10 dikurang 1. N-nya itu 10 dikurang 1 dikali 2 sama dengan 0 ditambah 9 dikali 2 sama dengan 9 dikali 2 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah 18. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bagus ya presentasi dari kelompok 1 dan juga jawabannya benar ya. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut kita ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, siap Bu, siap Bu. Semangat ya kelompok 2. Udah lagi semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2, perkenalan dulu ya. Perkenalkan aku Rifa, aku Ais. Aku Zivi. Nah, kita akan mempresentasikan kegiatan kedua ini. Oke, langsung aja. Nah, di sini tuh Bu, mau cerita dulu. Ibu, ya Bu. Di sini tuh dia bilang amati situasi di sekitar kalian. Nah, kan ada Udin ya, jadi kita pakai contohnya Udin aja. Kalau dari kelompok kami, kita panggilnya Ubin. Oke, aku akan gambar dulu ya. Ubin gambarnya ini Bi. Iya, bukan dulu ya. Ubin tuh bukannya yang ada di atas kepala kita ya? Ubun. Ubin bukannya. Uban aja. Kalau yang apa ini? Kayak aja. Betul ya aja. Ini gambarnya jelek. Wah, betul. Makasih ya. Itu cara sharing ya. Kalau waktu sama izin di sini. Oke nih, jadi aku udah gambar ubinnya polanya 1 hingga dari 5. Kayak gitu. Nah, di sini tulisannya jadi 1. Ih, jadi menghalangi Bu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Nah, kan itu di chat tuh tentu disuruh dari suku ketujuh dari bahasa ini. Nah, sebelum dari suku ketujuhnya, kita akan mencari bedanya dulu. Nah, ini 1 ke 3 tuh bedanya berapa? 2. Nah, selanjutnya 3 ke 5 tuh berapa bedanya? 2. Nah, jadi kita tuh tahu di situ pola itu 2 gitu ya bedanya. Nah, selanjutnya kita akan mencari suku 7 dari bahasa ini yang bakal dikerjakan oleh Ais.
Jadi kita akan mencari suku ketujuh dari bilangan Dan juga apa harus meminum. Apa sih terus kalau Oke, jadi selanjutnya kita akan mencari bilangan ke-7 dari barisan ini gitu. Diketahui si rumusnya UN sama dengan A plus N P1 kali B. Nah, A-nya itu kan 1, kita masukin 1, tambah yang dicarinya 7 dikurang 1, dan bedanya tadi 2 kali 2 sama dengan 1 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 1 ditambah 12 sama dengan 13. Jadi jawabannya 13. Yeay. Oh iya teman-teman, tadi aku lupa bilang kalau ini merupakan pola belajar aritmatika, makanya kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N plus 1 kali B kayak gitu. Nah, karena dari kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan memperhatikan ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Oke, kita balik sedikit ya. Di sini kan kita udah tulis nih rumusnya UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, di sini kan kita udah masukin nilai N-nya ya. Nah, berarti kita juga tulis di sininya U7. Jadi dari rumus umumnya kita masukin ke rumus yang kita cari. Nah, kayak gitu ya. Iya, Bu. Oke, udah bagus Bu. Kita lanjut ke presentasi kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Gina. Aku Rizwan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada pertanyaan. Yang pertama, Ya mungkin langsung aja gitu. Kan tadi mah udah ini kan dari kalian. Nah ini sekarang pertanyaannya tuh diskusi yang ini. Di manakah saja kamu bisa menemukan pola balasan di kehidupan sehari-hari? Nah kami menjawab tuh yang pertama pola rantainya berulang. Pola Upin yang ini yang kalian duduk injak. Nah kayak gitu. Terus yang kedua adalah deretan dari kursi-kursi. Tuh banyak ya tuh bisa berulang gitu. Yang terakhir adalah jumlah tabungan yang bertambah kayak tabungan kayak tabungan dari pejabat yang selalu meninggi gitu. pertanyaan yang kedua, apa manfaat memahami konsep barisan di luar pelajaran matematika? Di sini kami menjawab, yang pertama ada membantu dalam memprediksi sesuatu yang terjadi secara teratur. Yang kedua membuat rancangan anggaran biaya. Yang ketiga ada melatih cara berpikir logis dan sistematis dalam membuat keputusan. Oke, lanjut yang ketiga itu bagaimana perasaanmu saat belajar melalui kegiatan nyata ini. Nah, menurut kita sendiri itu alhamdulillah terbantu dikarenakan ada kegiatan nyata ini. Ya, kalian pasti udah ngerti lah gitu ya, dengan adanya ini kalian bisa mengerti akan adanya matematika di kehidupan sehari itu sangat penting bagi kita semua gitu. Mungkin dari kita mah udah cukup ya 3 aja. Nah, gitu. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah presentasi gitu ya dari kelompok 1, 2, dan juga 3. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak Bu. Baik, karena sudah terpaham, ada yang mau menyimpulkan tentang materi kita hari ini? Zikri Bu tadi mau. Oke Bu, Boleh, Natasha? barisan aritmatika adalah urutan bilangan dengan selisih tetap antar suku yang disebut beda, sedangkan barisan geometri adalah urutan bilangan dengan selisih tetap yang disebut rasio. Oke, udah lengkap banget ya kesimpulannya.
Boleh, Dina? Jadi kalau barisan aritmatika itu biasanya cirinya kayak penjumlahan sama pengurangan. Kalau barisan geometri itu cirinya kalian sama atau pembagian. Oke, udah bener ya apa yang disimpulin oleh Natasha dan juga Fadila. Jadi kita hari ini sudah belajar materi barisan aritmatika dan juga geometri. Nah selanjutnya ibu punya tugas. Ya. Oke, silakan dicatat dulu ya tugasnya. Sama siapa? Udah pada selesai nulisnya? Sudah. Oke, boleh ya tulisnya dimasukin ke kelas masing-masing. Baik, Bu. Baik Ibu. Pas aku di mana? Gimana itu? Itu top aku. Oke, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin sama Rizwan? Oke, baik Ibu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian materi hari ini. Semoga materi yang sudah diajarkan tadi bisa bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk. Boy, kayaknya. Itu kadang-kadang tuh habis itu. Tugasnya siapa aja ini? Kamu mau jelasin? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Tulisannya ada.